Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope you all very well. Today we are study IPA 2-4 grade. In material is sifat-sifat bunyi. Jadi materi kita hari ini adalah sifat-sifat bunyi. Melanjutkan materi yang kemarin tentang bunyi dan sumber bunyi. Hari ini kita khusus membahas tentang sifat-sifat bunyi. Masih ingatkah kalian apa itu bunyi? Oke, kita munculkan kembali apa itu bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh suatu benda yang bergetar. Masih ingat kan? Kemudian bunyi yang dihasilkan oleh suatu benda ada bermacam-macam. Oke. Inilah yang akan kita pelajari hari ini tentang macam-macam bunyi. Sekarang ayo kita amati bagaimana sifat-sifat bunyi itu. Sini sudah ada contoh-contoh gambarnya, kita bahas satu persatu. Lihat, sifat-sifat bunyi itu kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, itu adalah ada yang namanya bunyi dapat merambat. Kemudian, yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat diserap. Kita ulang. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Kedua, bunyi dapat dipantulkan. Ketiga, bunyi dapat diserap. Atau juga bisa kita sebut ini bunyi dapat diredam. Oke, kita bahas satu persatu. Bunyi yang dapat merambat. Bunyi dapat merambat, kita bisa golongkan lagi. Bunyi dapat merambat pada berbagai media. Yang pertama yaitu media padat atau benda padat, kemudian pada benda cair, kemudian yang ketiga itu pada benda gas. Gelombang bunyi yang dapat merambat pada benda padat, contohnya yang ini, yaitu telepon sederhana. Bunyi itu bisa merambat melalui tali atau benang yang digunakan pada gambar ini ya. Kemudian yang kedua, bukti bahwa bunyi itu dapat merambat pada benda cair itu adalah metode yang digunakan oleh para nelayan untuk memancing ikan, yaitu dengan membuat getaran suara pada air sehingga ikan-ikan itu akan terkumpul di bagian kapal. Oke, kemudian yang ketiga itu gelombang bunyi dapat merambat pada benda gas. Contohnya ini sering kita dengar, misalnya jam waker yang dibunyikan itu akan gelombang suaranya itu akan melewati udara. Udara ini yang kita adalah gas. Inilah gas yang dimaksud itu adalah udara. Oke, misalnya sama halnya kita mau panggil teman, nama temannya. Itu sebenarnya suara kita sampai ke telinga teman itu akibat dari perambatan suara kita melalui udara atau gas. Oke. Untuk bunyi yang dapat merambat cukup jelas ya. Kita lanjut. Bunyi dapat dipantulkan. Ternyata bunyi itu juga bisa dipantulkan. Ya, dipantulkan. Nah, pemantulan bunyi itu kita bagi lagi menjadi 2. Ada yang namanya gaung. Yang kedua adalah gema. Gaung itu
kita istilahkan gini. Gaung, suara aslinya kita terpantul ke suatu benda, kemudian antara suara asli dengan suara pantulan itu bersama-sama di kedengaran, ya, bersama-sama kedengaran. Contohnya ini ya, seseorang yang berteriak di dalam gua, maka suara tersebut akan terpantul pada dinding gua bersamaan dengan suara aslinya. Jadi, kalau kita berteriak di dalam gua, suara kita itu akan terpantul pada dinding-dinding gua dan mengakibatkan suara kita bertambah besar. Oke? Bertambah besar. Ini antara suara asli kita dengan suara pantulan itu bersamaan. Oke, lain halnya dengan gema. Gema itu, ini contohnya ya, seseorang yang berteriak di tepian gunung, maka suara tersebut akan terpantul pada dinding gunung dan akan terdengar pantulan setelah suara aslinya. Misalnya kita berteriak gitu. Kemudian setelah kita selesai mengucapkan kemudian akan seolah-olah gunung membalas suara kita. Berteriak juga balik begitu. Itu namanya suara gema. Setelah selesai kita berteriak, kemudian akan muncul suara kita. Istilahnya mungkin untuk gampang dipahami, suara kita seolah-olah direkam dan diputar ulang. Bisa paham kan? Yang mana gaung, yang mana gema. Kemudian yang terakhir, kita bisa lihat bunyi dapat diserap. Contohnya ini, seorang anak yang memutar musik dengan volume yang keras sekalipun tidak kedengaran di ruang sebelah. Di balik tembok tidak kedengaran ya, tidak kedengaran oleh ayahnya yang kelihatan di sini enteng-enteng saja dalam membaca koran. Ini kenapa? Karena di dalam ruangan ini dinding-dindingnya itu dilapisi dengan bahan-bahan yang lunak, misalnya seperti busa. Ini kita bahas, ruang yang dilapisi busa akan menyerap suara sehingga suara tidak kedengaran di luar. Jadi untuk meredam bunyi kita butuh bahan-bahan yang lunak supaya suara itu tidak terdengar di luar ruangan. Oke, mungkin sekian saja penjelasan tentang bunyi, sifat-sifat bunyi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.